Setelah pelajaran, Long Yuyin kembali ke halaman sendiri. Ajaran Nili terus berputar di benaknya. Semakin dia berpikir tentang itu, semakin mendalam ia menemukan itu. Dia akhirnya mengerti bahwa dia selalu menjadi katak dalam sumur. Pengetahuan luas Nili jauh melampaui imajinasinya. Di dunia ini, satu-satunya orang yang mampu memberinya perasaan adalah gurunya dan Nili. Dia bahkan bersedia menerima Nili sebagai gurunya. Sementara Long Yuyin dalam keadaan agak bingung dengan pikiran itu, sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Ekspresi Long Yuyin pergi. "Huyong, kau." Wajah Huyong berkata, "Long Yuyin, aku mendengar bahwa kamu pergi untuk berlatih dengan Nili. Kamu bahkan berbicara dengannya dengan suara lembut. Apakah kamu mencurangiku?" Wajah Long Yuyin berubah dingin pada kata-kata Huyong. "Huyong, kau ingin aku untuk melumpuhkanmu lagi. Nili bertempur denganku dan menang. Dia bisa membimbingku dalam kultivasiku. Aku mengaguminya. Jika kamu punya nyali, kenapa kamu tidak datang dan melawan aku?" Huyong merasakan maksud pertempuran yang kuat yang berasal dari tubuh Long Yuyin. Hatinya tak bisa membantu bergetar dalam ketakutan. Huyong berteriak marah, "Aku tunanganmu." Alis Long Yuyin berkedut saat ia dengan dingin menatap Huyong. "Aku tak pernah menerima keterlibatan pernikahan. Bagaimana bisa sampah sepertimu menjadi tunanganku? Jika kamu ingin menjadi tunanganku, katakan itu setelah kamu mengalahkanku." Hati Huyong tak bisa membantu menggigil di mata pembunuh Long Yuyin. Dia memiliki ekspresi yang sama saat itu, ketika ia mengirim terbang dirinya. Dia merasa takut. Huyong mengambil keputusan. Dia akan membalas dendam terhadap pasangan yang tidak setia, Nili dan Long Yuyin. "Long Yuyin, kamu lebih baik ingat ini. Aku akan membuatmu menyesal." Namun, ia takut untuk pergi bertatap muka dengan Long Yuyin. Dia hanya bisa berbalik dan pergi dengan hati tertekan. Long Yuyin mendengus, "Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku menyesal." Dia selalu melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Bahkan orang dewasa keluarga Dragon Seal tak bisa menyentuhnya, karena dia memiliki posisi yang sangat istimewa dalam keluarga. Hari berlalu dengan cepat. Dalam semua pelajaran berikutnya, setiap kali siswa yang dibutuhkan untuk bermitra untuk sesuatu, Long Yuyin akan mengambil inisiatif untuk mencari Nili. Karena itu, He Yingyin tak bisa dekat dengannya. Dia hanya bisa berdiri di sela-sela, membenci Long Yuyin. Kadang-kadang, ketika Long Yuyin telah mengalami masalah dalam kultivasi, dia mencari Nili untuk jawabannya. Dia akan memberikan beberapa petunjuk dan dia akan selalu mendengarkan dengan hormat yang memberinya perasaan wawasan Dao, membuatnya merasa lebih mengagumi Nili. Sesekali, ia menegur tapi dia tak pernah berani untuk berbicara kembali. Dia juga menjadi lebih lembut terhadap Lu Piao dan Gu Bei. Namun, selain dari Nili dan teman-temannya, Long Yuyin tak melihat mereka dengan banyak hal. Waktu berlalu dengan cepat. Hanya dalam 10 hari, Lu Piao telah melangkah ke alam Heavenly Fate. Sebulan kemudian, Nili masih belum melangkah ke alam Heavenly Fate, meskipun kenaikan ini mengejutkan dalam kultivasinya. Namun, sekarang dia sudah mengumpulkan hadiah dari papan jiwa suci. Nili menduduki peringkat ketiga di papan jiwa suci. Oleh karena itu, ia memperoleh artefak kelas 4, 3 esensi batu spiritual, roh iblis keturunan naga tingkat sangat baik dan 1000 batu spiritual. Artefak kelas 4, Celestial Armor. Itu dengan kemampuan defensif yang kuat. Seorang ahli biasa tak akan pernah bisa menembus itu. Celestial Armor bisa melindungi takdir jiwa dari penyebaran, sehingga menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Kembali di dunia kecil, setelah anggota badan Raja Iblis dipotong, ia berhasil melarikan diri menggunakan artefak kelas 3 untuk menjaga takdir jiwa. Adapun Celestial Armor, itu sedikit lebih bagus dari Raja Iblis. Seorang ahli alam Heavenly Fate tahap 5 biasa akan menemukan kesulitan untuk menembus Celestial Armor kelas 4. Tapi itu hanya jika lawannya tak memiliki mutu tinggi artefak ofensif. Artefak kelas 4 sangat berharga sampai kamu hanya akan menemukan hal seperti itu dengan sangat keberuntungan. Itu akan mustahil untuk menemukan hal seperti itu, bahkan jika kamu sedang mencari untuk itu. Harganya setidaknya 10.000 batu spiritual, mungkin lebih. Untuk orang biasa, 10.000 batu spiritual adalah keberuntungan luas yang tak terbayangkan. Kemudian, ada 3 esensi batu spiritual. Sepotong tunggal kira-kira setara dengan 1000 batu spiritual. Selain itu,
dia menerima roh iblis keturunan naga tingkat sangat baik. Itu juga tak ternilai harganya. Nili sudah mengumpulkan 30.000 batu spiritual dengan menjual roh iblis biasa tingkat dewa. Ditambahkan ke hadiah yang ia terima saat ini, kekayaannya itu mengejutkan. Itu karena banyak batu spiritual yang dihasilkan dewa danau kelas rendah sedikit untuk 1 tahun. Nili mengeluarkan 3 esensi batu spiritual dan mulai menyerapnya. Kultivasinya terus disempurnakan. Setelah menyerap ketiganya, ia masih belum menyeberangi pintu itu. Adapun roh iblis keturunan darah naga tingkat sangat baik, Nili tak berencana untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia menempatkan 10 roh iblis keturunan naga tingkat biasa di pot iblis maya dan memulai proses penyulingan. Penyulingan sukses, penyulingan sukses, penyulingan gagal. Setelah beberapa perhitungan cepat, Nili menetapkan bahwa tingkat kegagalan pot iblis maya adalah kira-kira sekitar 1 dari 10. Tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Nili terus mengulangi proses. Kebanyakan roh iblis, termasuk tingkat dewa, tidak dimulai dengan sangat kuat. Seekor roh iblis membutuhkan perawatan dari spiritualis iblis dalam bentuk makanan oleh energi surgawi. Bahkan, roh iblis membutuhkan begitu banyak energi yang mereka butuhkan untuk menyerap esens beberapa roh iblis untuk menjadi lebih kuat dan terus-menerus meningkatkan peringkat mereka. Namun, kualitas roh iblis tidak meningkat, hanya dalam hal peringkat yang meningkat. Kadang-kadang, roh iblis mungkin bermutasi. Ketika peristiwa seperti itu terjadi, kekuatan tempur roh iblis menjadi lebih kuat. Iblis bayangan dan panda bertaring Nili mengalami mutasi pertama mereka. Semakin bermutasi, roh iblis semakin berpengalaman, semakin lebih berharga itu akan menjadi. Nili tak tahu apakah roh iblis ini telah bermutasi dengan sendirinya, atau dipengaruhi oleh pot iblis maya. Nili terus menyuling roh iblis. Tak sampai munculnya kedua, dan kemudian ketiga yang bermutasi. Sekarang ia yakin bahwa itu adalah efek dari pot iblis maya. Dari 30.000 roh iblis keturunan naga tingkat biasa, Nili hanya berhasil menghasilkan sekitar 2.500 roh iblis dengan pertumbuhan tingkat baik. Dan di antara mereka, 23 telah mengalami mutasi. Nili melanjutkan dengan penyulingannya. Dari 2.500 roh iblis keturunan naga tingkat baik, ia menerima lebih dari 230 roh iblis keturunan naga tingkat sangat baik, 6 yang bermutasi. Tentu saja, pertumbuhan tingkat sangat baik tidak cukup baik, sehingga Nili mengulangi prosesnya lagi. Pada akhirnya, ia menghasilkan 21 roh iblis keturunan naga tingkat luar biasa dengan 3 yang bermutasi. Nili hanya punya 2 peluang lagi, jika ia ingin terus menyuling dengan apa yang ia punya. Pikiran liar Nili mengaktifkan pot iblis maya. Tiba-tiba, seberkas cahaya spiritual melintasi pikirannya. Mungkinkah dia bisa mendapatkan beberapa wawasan dari pot iblis maya? Nili menembus pikirannya ke dalam pot iblis maya. Tiba-tiba, perubahan ajaib terjadi di sekelilingnya. Dia merasakan bahwa di dalam pot iblis maya ada ruang besar yang berisi energi surgawi yang tak terbatas, seperti lautan yang luas. Nili dengan tenang duduk di ruang di mana pikirannya berada, diam-diam berkultivasi bab pertama dari teknik kultivasi Dewa Surgawi. Sinar cahaya ilahi berputar di sekelilingnya, terus berkembang karena mengalir. Perubahan konstan dalam dao antara langit dan bumi. Perubahan besar telah terjadi antara kehidupan sebelumnya dan saat ini. Ini pasti menjadi variabilitas dao, yang disebutkan dalam teknik kultivasi Dewa Surgawi. Dia memutar energi surgawi ke dalam puluhan juta benang dan terus-menerus memperkuat takdir jiwanya, sebuah takdir jiwa skarlet merah terbentuk. Dia tak pernah membayangkan bahwa penemuan ini akan memungkinkan dia untuk berhasil melangkahi pintu itu dan membentuk takdir jiwa pertamanya. Dia akhirnya masuk alam Heavenly Fate tahap 1. Tapi kenapa itu takdir jiwa skarlet merah? Nili kosong berpikir sejenak. Takdir jiwa biasanya tak berwarna. Nili panik mengendalikan takdir jiwa untuk menyerap lebih energi surgawi. Takdir jiwa merah terus diperkuat. Sesaat kemudian, tumbuh 3 kali dari ukuran aslinya. Dia menarik kesadarannya keluar dari pot iblis maya. Dia tak pernah berpikir bahwa ia akan mendapatkan keuntungan banyak dari kemunduran. Berpikir dia sebaiknya benar-benar menemukan rahasia dalam pot iblis maya sementara memeriksanya. Setelah mencapai alam Heavenly Fate, kontrol Nili atas energi surgawi telah tumbuh beberapa kali lebih kuat.
Sekarang, dia bisa memaksa menekan dua roh iblis yang telah secara bertahap di luar kendali. Ditekan oleh energi surgawi Nili, dua roh iblis keturunan naga akhirnya selesai bergabung dan menjadi satu. Pada saat itu, cahaya yang menyala meledak dari bawah pot iblis maya. Seekor roh iblis tunggal diam-diam melayang di bagian bawah pot iblis maya. Nili tak bisa menahan senyum saat melihat itu. Tak hanya dia berhasil mencapai alam Heavenly Fate tahap 1, ia juga berhasil menghasilkan roh iblis pertumbuhan tingkat dewa dan itu salah satu yang bermutasi. Ini adalah naga Jiao Suci Bloodwing. Spesies ini masih memiliki naga yang agak murni. Seekor naga Jiao Suci Bloodwing yang mencapai usia dewasa sebanding dengan ahli alam martial ancestor. Nili perlahan mengintegrasikan naga Jiao Suci Bloodwing ke ranah jiwanya. Cabang ketiga perlahan tumbuh dari pohon anggur dan terhubung dengan naga Jiao Suci Bloodwing. Sekarang, dengan tubuh dan fisik naga, Nili bisa menantang musuh yang lebih kuat dari peringkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, naga Jiao Suci Bloodwing masih memiliki banyak teknik yang kuat yang Nili bisa mengambil waktu untuk memahaminya secara perlahan. Jika ada yang tahu bahwa Nili telah terintegrasi dengan naga Jiao Suci Bloodwing pertumbuhan tingkat dewa dan bermutasi, mereka mungkin akan gila karena cemburu. Selama beberapa bulan ke depan, selain mendengarkan kelas dan berkultivasi, Nili juga menghabiskan seluruh waktunya menyuling roh iblis di kamar. Selanjutnya, ia menghasilkan 3 roh iblis keturunan naga pertumbuhan tingkat dewa, yang dia berikan kepada Lu Piao, Xiao Yu, dan Gu Bei. Lu Piao dan Gu Bei langsung menerima mereka, sedangkan Xiao Yu menolak beberapa kali. Namun, di bawah permintaan yang kuat Nili, ia akhirnya menerimanya. Setelah bergabung dengan roh iblis keturunan naga pertumbuhan tingkat dewa, semua orang tiba-tiba menjadi sangat rendah. Mereka jarang menunjukkan wajah mereka di luar karena mereka terpencil sendiri dalam pelatihan. Karena mereka memiliki batu spiritual yang cukup, kultivasi mereka juga naik sangat cepat. Bahkan pada skala sekte bulu ilahi, keberuntungan Nili sudah sangat mengejutkan. Karena semua ini berlangsung, Gu Bei terus membantu Nili menjual roh iblis keturunan naga dalam jumlah menakutkan. Nili akhirnya mencapai alam Heavenly Fate. Namun, ia masih merahasiakan auranya, sehingga orang lain tak akan bisa mengatakan bahwa ia mencapai alam Heavenly Fate. Baru-baru ini, segalanya sudah agak tenang dan Nili tak ingin mengganggu ketenangan yang sedang berlangsung. Hari ini, matahari bersinar cerah, angin lembut dan bunga-bunga segar mekar berlimpah. Nili berlatih di halaman Xiao Yu, seperti biasa ketika Gu Bei semangat bergegas masuk. Nili, berita besar. Beberapa murid dari Sekte Suara Surgawi Ilahi dan Sky Blaze telah datang untuk berkunjung. Dikatakan bahwa semua anggota Sekte Suara Surgawi Ilahi adalah perempuan, banyak dari mereka keindahan seperti peri. Akankah kita melihatnya? Setelah menyebutkan Sekte Suara Surgawi Ilahi, Nili memikirkan Ziyun dan Ninger dan bertanya-tanya apakah mereka akan datang. Ini akan menjadi beberapa bulan sejak ia melihat mereka dan hati Nili dipenuhi dengan kerinduan untuk mereka berdua. Nili mengangguk. Tentu, mari kita melihatnya. Murid dari Sekte Suara Surgawi Ilahi dan Sky Blaze biasanya mengunjungi Sekte Bulu Ilahi setahun sekali. Ini untuk membantu para jenius belajar berinteraksi dengan satu sama lain, serta untuk bisnis. Sekte Suara Surgawi Ilahi berbeda dari Sekte Bulu Ilahi, di bawah semua murid-murid mereka adalah perempuan. Hanya sejumlah kecil dari mereka memiliki kontak dengan dunia luar, selain mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, sekte mereka sangat bersatu dan semakin kuat dan kuat. Adapun Sekte Sky Blaze, kekuatan mereka telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir dan bahkan menjadi kepala dari 6 sekte. Gu Bei menjelaskan saat mereka berjalan. Nili dan Gu Bei memberitahu Lu Piao untuk pergi bersama mereka, dan mereka bertiga menuju ke ruang utama dari Akademi Sky Soul. Xiao Yu tidak ditemukan, baru-baru ini dia sudah sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga Nili dan Lu Piao tak repot-repot tentang hal itu. Ruang utama dari Akademi Sky Soul ramai dengan aktivitas, saat orang berkumpul di atas dan bawah. Nili dan kelompoknya tak bisa masuk, tak peduli seberapa keras mereka mencoba. Gu Bei jelas memiliki metode sendiri di sekitar kerumunan. Dia membawa Nili dan Lu Piao ke pintu samping. Ketika para penjaga mengenali Gu Bei, mereka membiarkan kelompoknya untuk melalui itu. Gu Bei tersenyum dan menjelaskan,
Orang-orang berkumpul di luar sana adalah murid biasa. Diakui jenius dan keturunan sekte bulu ilahi biasanya berkumpul di ruang sisi ini. Memang, ada sedikit orang di ruang sisi ini. Mereka hanya berjumlah beberapa ratus. Gu Bei berbisik dengan suara rendah. Setiap kali berbagai sekte berinteraksi, keturunan keluarga masing-masing sekte dan jenius membawa keluar barang-barang berharga untuk lelang. 2 roh iblis keturunan naga pertumbuhan tingkat luar biasa yang kamu pinta aku untuk menjual semua akan berada di lelang ini juga. Ini jelas merupakan kesempatan yang baik untuk menjualnya. Nili tak memberi banyak perhatian untuk lelang, ia menyapu pandangannya di sekitar lingkungannya, mencari 2 siluet. Dia bertanya-tanya apakah Ziyun dan Ning'er datang. Di sudut ruang sisi, duduk siluet tenang dan indah. Xiao Sui duduk di sampingnya dan bertanya, "Ning'er, menurutmu Nili dan Lu Piao di sini?" Xiao Ning'er menggeleng sambil memindai di sekitar untuk figur Nili. "Aku tidak tahu." Setelah Ye Ziyun, Xiao Ning'er, dan Xiao Sui mencapai sekte suara surgawi ilahi dari dunia kecil, Ye Ziyun dan Xiao Ning'er menampilkan bakat yang mengejutkan. Mereka terkenal sebagai gadis Gemini Cosmo dari kelas baru. Seorang gadis cantik dan menarik duduk di samping Xiao Ning'er dan tertawa. Apakah saudara Ning'er mencari seseorang? Setelah melihat wanita itu, Xiao Sui segera berkata dengan nada ramah, "Shen-Ling, aku tak berpikir itu urusanmu siapa yang kita cari." Shen-Ling memberi senyum mempesona. "Bagaimana tidak urusanku? Saudara Ning'er adalah salah satu jenius yang paling mempesona di antara para pendatang baru. Dia sudah mencapai alam Heavenly Fate tahap 5 di usia muda. Tentu saja, dia akan menjadi kebanggaan sekte suara surgawi ilahi di masa depan. Jika saudara Ning'er tertarik pada pria, tentu saja aku harus melihat dengan sendiri dan melihat jenis orang yang bisa membuat peri jatuh cinta untuk dia. Aku bertanya-tanya, apakah dia seseorang yang aku kenal?" Xiao Ning'er berkerut sedikit alisnya. Dia tidak suka pada Shen-Ling. Namun, dalam hal senioritas, Shen-Ling masih seniornya. Senior Shen tak perlu membuang-buang usaha. Senior Shen tak akan tahu orang yang aku cari. Shen-Ling tersenyum dengan bibirnya mengerucut. Sangat disayangkan, aku berpikir bahwa itu adalah Tuan Muda Ye. Xiao Ning'er sangat menyadari Tuan Muda Ye, yang Shen-Ling sebutkan. Shen-Ling mungkin disuap oleh Ye Xuan, itu sebabnya ia terus berbicara tentang dia di sisinya. Agak jauh, berdiri sekelompok orang asyik mengobrol. Pemuda yang dikelilingi oleh banyak jenius puncak dan keturunan keluarga dari kedua sekte bulu ilahi dan Sky Blaze. Li Xingyun, Murong Yu, dan Long Yuyin di antara mereka. Murong Yu tersenyum dan mendekati Ye Xuan. Sepertinya kakak Ye Xuan agak tertarik pada gadis dari sekte suara surgawi ilahi. "Dengan identitasmu, apakah dia sudah berada dalam genggamanmu?" Ye Xuan menggeleng. "Saudara Murong, kamu salah mengucapkan kata-kata tersebut. Di dunia ini, setiap orang memiliki suka dan tidak suka. Beberapa gemar kekayaan, beberapa penuh nafsu. Tapi bagaimana bisa gadis vulgar seperti itu mungkin menarik mataku?" Mata Ye Xuan. Murong Yu memandang ke arah gadis-gadis dengan heran, "Apakah mungkin gadis yang kamu tertarik memiliki hati batu? Bagaimana bisa dia tidak dipindahkan oleh seorang jenius seperti dirimu? Aku ingin tahu siapa dia." Ye Xuan menjawab dalam kekagumannya, "Aku bertanya di sekitar. Dia jenius pendatang baru dari sekte suara surgawi ilahi dari dunia kecil. Dia sudah mencapai alam Heavenly Fate tahap 5 di usia muda dan terkenal sebagai salah satu gadis Gemini Cosmo. Kecepatan kultivasinya mengejutkan. Selain itu, ia memiliki cukup prestasi dalam sekte suara surgawi ilahi. Sulit untuk membayangkan bahwa dia begitu muda. Setelah semua, dia tak memiliki banyak latar belakang keluarga. Dunia kecil." Perasaan yang tak enak muncul dalam hati Murong Yu. Meskipun demikian, ia tersenyum ringan. Seorang wanita yang adil dan anggun dicari oleh banyak pria. Seperti kata pepatah, gadis sombong takut pada pria gigih. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tak akan bekerja." Dia hampir tak tersenyum atau berbicara. Itu sulit memiliki percakapan dengan dia. Dalam perjalanan ke sini, aku sudah mencobanya berkali-kali. Ketika anak-anak berbincang, Xiao Ning'er tiba-tiba berdiri dan senyum berkembang di wajahnya. Semua orang tak pernah membayangkan bahwa dingin dan sombong seperti Xiao Ning'er benar-benar bisa menunjukkan senyuman.
Dari kejauhan, mata Nili juga menemukan Xiao Ninger dan Xiao Sui. Ninger, Nili santai tersenyum. Ini beberapa bulan sejak mereka berpisah dan hati Nili juga merindukannya. Mata Xiao Ninger berkedip dengan air mata. Dia tiba-tiba mengambil beberapa langkah besar dan menyelam ke dalam pelukan Nili. Nili terkejut, tapi dengan cepat pulih dan menepuk-nepuk bahunya. Ia bertanya dengan cemas, apakah ada di sekte suara surgawi ilahi yang mengganggumu? Jika ada orang yang mengganggu, aku akan mengurus mereka untukmu. Tidak ada, Xiao Ninger menyeka air mata dari wajahnya saat dia mengangkat kepalanya ke arah Nili. Bagaimana dengan yang kalian lakukan di sekte bulu ilahi? Cukup bagus, Nili santai tersenyum. Semua pengamat dari ruang sisi merasa cemburu saat mereka menyaksikan pasangan itu. Long Yunyin yang berdiri dari jauh, menonton Xiao Ninger. Dia harus mengakui bahwa keanggunan dan keindahan Xiao Ninger membuat dirinya lebih rendah. Kenapa dia ke Nili? Long Yunyin tak tahu mengapa, tapi ia tak bisa menahan perasaan frustrasi saat ia mencengkeram cangkir anggur dan jatuh dalam sekali pergi. Li Xingyun hanya ringan tersenyum di lokasi kejadian. Nili telah melakukan banyak transaksi bisnis rahasia dengan dia, yang sangat memperkuat fraksinya. Dia mulai melihat kerjasama dengan Nili semakin banyak pentingnya. Sejak Nili begitu mampu, tentu saja tak akan aneh baginya untuk memiliki beberapa keindahan di sisinya. Ketika Murong Yu melihat bahwa itu benar-benar Nili, matanya menyipit dan memancar sinar dingin. Dia tak pernah berpikir dia menghadapi Nili di sini. Musuh berjalan di jalur sempit. Kembali ketika ia mendengar bahwa Xiao Ninger dari dunia kecil, ia memiliki beberapa tebakan. Namun, ia tak pernah berpikir bahwa Xiao Ninger akan benar-benar berubah menjadi wanita Nili. Ye Xuan tak bisa menahan senyum getir saat melihat Xiao Ninger menyelam ke pelukan Nili. Tak heran Xiao Ninger bahkan tak melihat dia dua kali sementara mereka melakukan perjalanan di sini. Ternyata hatinya sudah milik orang lain. Murong Yu tersenyum pada Ye Xuan. Saudara senior Ye Xuan, sepertinya Xiao Ninger sudah diambil. Ye Xuan mendesah. Sejak itu terjadi, maka aku akan melupakannya saja. Meskipun ia memuja Xiao Ninger, ia tak begitu benar-benar tergila-gila sampai ia hanya harus memiliki dia. Murong Yu tersenyum. Saudara Ye Xuan tampaknya kurang beberapa sisi positif. Nili bahkan belum mencapai alam Heavenly Fate. Dia tak memiliki latar belakang keluarga. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengandalkan kata-katanya untuk membujuk gadis naif. Apakah saudara Ye Xuan langsung akan mundur? Kata Murong Yu menggelitik minat Ye Xuan. Dia bahkan belum mencapai alam Heavenly Fate. Bagaimana bisa pemuda tersebut telah berhasil membuat seorang gadis seperti Xiao Ninger jatuh cinta padanya? Pemuda itu jelas tak layak untuk dia. Nili bisa merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya, tapi ia tak terganggu oleh mereka. Di matanya, mereka tak lebih dari pejalan kaki. Nili melemparkan tatapan ke samping dia melihat Xiao Sui sudah memarahi Lu Piao. Dia tak bisa menahan senyum di tempat kejadian. Jadi dua kekasih telah bersatu kembali. Nili membuat perkenalan. Ini temanku, Gu Bei. Senang bertemu denganmu, saudara ipar, Gu Bei terkekeh. Wajah Xiao Ninger memerah mendengar kata-kata Gu Bei selagi dia menjawab, ini bagus untuk bertemu denganmu juga. Tiba-tiba, realisasi menyadarkan Gu Bei. Sepertinya kurang lebih itu. Kelompok ini berjalan ke sebuah meja kosong di sudut ruangan dan duduk. Nili memandang Ninger dan diam-diam bertanya, Ziyun tak datang denganmu? Dia saat ini berkultivasi di lapangan pelatihan rahasia sekte suara surgawi ilahi. Aku tak bisa menghubunginya sebelum kami datang ke sini, jelas Xiao Ninger. Nili mengangguk sambil melihat ke kejauhan, bertanya-tanya jenis tempat pelatihan rahasia mereka dan bagaimana Ziyun melakukannya. Tiba-tiba, Li Xingyun berjalan ke mereka. Dia menatap Nili dan bertanya, bisakah aku duduk di sini? Tentu, Nili tersenyum. Gu Bei dan Li Xingyun bertukar pandang dengan salam mereka. Meskipun Gu Bei dan Li Xingyun telah mendengar satu sama lain, mereka jarang berinteraksi. Ini adalah pertemuan kali pertama mereka melalui Nili. Bisakah kita duduk di sini juga? Ye Xuan dan Murong Yu berjalan karena mereka menunjuk dua kursi kosong di sebelah Xiao Ninger.
Xiao Ninger tak bisa membantu mengerutkan sedikit alisnya saat melihat Ye Xuan tiba-tiba datang dan mencoba untuk duduk di sampingnya. Ia khawatir bahwa Nili mungkin salah paham. Itu adalah milikku. Xiao Sui segera duduk di samping Xiao Ninger. Xiao Ninger tak bisa membantu memberikan Xiao Sui tampilan bersyukur. Xiao Sui kembali tersenyum. Seiring perjalanan ini, dia mengerti hatinya Xiao Ninger. Baiklah, aku akan duduk di sini. Ye Xuan berhenti sejenak, lalu duduk dengan Murong Yu di ujung meja. Sementara itu, selagi Gu Bei hendak duduk di samping Nili, Long Yuyin duduk pertama. Gu Bei tertegun sejenak, kemudian pahit tersenyum. Sepertinya ia harus menemukan tempat yang berbeda untuk duduk. Long Yuyin adalah harimau betina yang terkenal, sehingga ia tak ingin memprovokasi dia dengan masalah kecil. Ye Xuan mengangkat secangkir anggur dengan di posisi anggun dan santun. Selama perjamuan hari ini, petinggi dari 3 sekte telah memungkinkan kita untuk mengenal satu sama lain. Sehingga kita bisa menjaga satu sama lain di masa depan, ketika kita akhirnya melangkah ke dunia luar. Aku, Ye Xuan akan bersulang cangkir pertama untuk semua orang. Sekarang kita sudah bertemu, kita semua berteman. Namun, semua orang hanya memberikan Ye Xuan pandangan sekilas, kemudian melanjutkan percakapan mereka sendiri. Tak ada yang peduli tentang dia, meninggalkan dia dalam situasi yang agak canggung. Pada meja ini, tidak ada yang sangat menganggap Ye Xuan, apakah itu Li Xingyun, Long Yuyin, atau Gu Bei. Nili masih berbicara dengan Xiao Ninger, dan bahkan tak meluangkan waktu untuk bertukar salam dengan Ye Xuan. Lagian siapa sih orang itu? Adapun Xiao Sui dan Lu Piao, mereka berdua sedang membuat keributan seperti sepasang pengantin baru. Sudut mulut Murong Yu meringkuk dalam senyum. Apa yang ia inginkan melihat konflik antara Ye Xuan dan Nili. Murong Yu mengangkat cangkir ke arah Nili. Kembali di sana, di reruntuhan mengerikan, aku tak tahu siapa saudara Nili. Hari ini, aku mohon maaf atas pelanggaranku terhadap saudara. Nili melihat senyum Murong Yu. Bagaimana itu permintaan maaf? Yang jelas dibuat untuk memprovokasi dia. Begitu pula Lu Piao atau Gu Bei, ekspresinya tampak bagus. Mereka menyadari apa yang telah terjadi di reruntuhan mengerikan. Namun, Nili tetap tenang. Tentu saja ia tak akan membiarkan dirinya jadi mudah marah. Senior Murong pasti bercanda. Sebagai senior alam Heavenly Fate, kamu hanya memberiku beberapa petunjuk yang aku butuhkan. Aku berharap kapan-kapan bertemu lagi di reruntuhan mengerikan. Ekspresi Murong Yu berubah dingin saat ia tersenyum. Tentu saja, aku akan menyambutmu kapan saja. Pada saat itu, Li Xingyun malas menyela dari pinggir lapangan. Murong Yu, kamu menantangku berkali-kali, tapi aku selalu membiarkanmu. Jika tidak, siapa yang tahu berapa kali aku akan menyia-nyiakan waktu. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi terakhir kali? Aku mengatakan kepadamu untuk enyah jauh dariku. Sepertinya ingatanmu tidak bekerja terlalu baik, untuk berpikir bahwa kamu benar-benar muncul di hadapanku lagi. Suara Murong Yu berubah sedikit lamban. Nili adalah yang terkuat dari pendatang baru, Murong Yu adalah yang terkuat dari tahun sebelumnya, dan Li Xingyun adalah yang terkuat dari tahun sebelumnya lagi. Ye Xuan tersenyum, ini pasti saudara Xingyun. Aku pernah mendengar ayahku sering berbicara tentangmu. Kami klan Ye dari Sekte Sky Blaze dan keluarga Asian Flames dari Sekte Bulu Ilahi bisa disebut teman lama. Hati Li Xingyun gemetar setelah mendengar kata-kata Ye Xuan. Jadi ini adalah seseorang dari klan Ye dari Sekte Sky Blaze. Dalam Sekte Sky Blaze, klan Ye pasti seorang tokoh besar yang memegang 60% sumber daya. Li Xingyun mengetukkan jarinya di permukaan meja, kemudian ringan bertanya, bolehkah aku bertanya, bagaimana aku harus memanggilmu? Ye Xuan. Ye Xuan bangga mengumumkan. Pada saat itu, Li Xingyun memahami situasi dengan lebih jelas. Ye Xuan adalah salah satu keturunan langsung, bahkan Li Xingyun tak bisa dibandingkan dengannya. Karena mereka sedang dalam wilayah Sekte Bulu Ilahi, Li Xingyun tak akan takut dengan Ye Xuan. Namun, ia tak akan mampu menekan dia. Setelah Ye Xuan mengumumkan identitasnya, hanya Li Xingyun yang memiliki sedikit reaksi, yang lain seperti mereka sebelumnya, masih mengurus bisnis mereka sendiri. Ye Xuan merasa agak gelisah ketika ia melihat bahkan Xiao Ninger tidak melirik padanya, sebaliknya ia terus berbicara dengan Nili dengan senyum di wajahnya. Berapa lama kalian akan tinggal di Sekte Bulu Ilahi?
Tanya Nili ke Xiao Ninger yang duduk di sampingnya. 2 hari. Xiao Ninger bersandar sangat dekat dengan Nili. Kemudian datang ke tempatku nanti malam, kata Nili setelah merenung untuk sesaat. 2 hari waktu yang cukup. Wajah Xiao Ninger memerah sampai ke lehernya dan suaranya begitu lembut sampai itu hampir tak terdengar. Aku hanya akan memberimu roh iblis keturunan naga pertumbuhan tingkat dewa untuk diintegrasikan. Nili ringan tersenyum. Yang pasti cukup baginya untuk membuat roh iblis keturunan naga pertumbuhan tingkat dewa yang lain. Jadi, itulah yang dimaksud Nili. Ketika Xiao Ninger menyadari bahwa dia salah paham, ia menjadi sangat malu bahwa dia ingin menggali lubang dan melemparkan dirinya ke dalam. Nili terlalu berarti meninggalkan kalimat setengah seperti itu. Para pengamat di sekitarnya bingung dengan Xiao Ninger terlihat seperti gadis pemalu. Long Yuyin tak tahu mengapa, tapi ia merasa sedikit frustrasi saat melihat seberapa dekat Nili dan Xiao Ninger bertindak. Namun, dia bukan orang yang bertele-tele, sehingga dia tidak mengatakan apa-apa. Untuk pertama kalinya, Long Yuyin merasakan emosi yang rumit tersebut. Dia bersyukur bahwa Xiao Ninger dari Sekte Suara Surgawi Ilahi dan dia akan kembali setelah 2 hari. Ninger, kau mendengar? Nili menatap Xiao Ninger. Mengapa tak ada jawaban dari Ninger ketika ia mengatakan begitu banyak hal? Iya, Xiao Ninger lembut menjawab. Dalam hatinya, Nili orang yang paling penting. Tak peduli apa yang ia minta untuk dia benar-benar tak akan menolaknya. Namun, apakah Nili tahu hatinya? Xiao Ninger tak bisa menahan perasaan yang agak sedih.